Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Makna dan Tujuan Kebangkitan Yesus bagi kita. The meaning and purpose of Jesus' resurrection for us. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus itu sangat bermakna dan memiliki tujuan yang sangat indah bagi rencana Allah sendiri dan bagi kita umatnya. Marilah kita memperdalam hal itu melalui firman Tuhan yang akan kita bahas berikutnya. Saya menemukan ada 5 manfaat dan tujuan daripada kebangkitan Yesus bagi Allah dan bagi kita umat Tuhan. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus itu menggenapi rencana Allah, fulfilling the plan of God Trinity. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun sebelum Yesus bangkit, Allah telah menubuatkan bahwa Dia akan membangkitkan Sang Mesias, yaitu Yesus. Di dalam kitab Mazmur 16 ayat 10 dituliskan di sana. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 16 ayat 10 ini merupakan nubuat yang disampaikan Allah melalui Daud pada zaman itu, 1000 tahun sebelum Yesus datang, yang mungkin juga dialami oleh Daud untuk bagian yang A, yaitu sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus 1000 tahun kemudian. Jadi kebangkitan Kristus, kematian kebangkitan Kristus itu sudah Allah sendiri nubuatkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi pada awal abad pertama Masehi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, betapa berdaulatnya Allah untuk menggenapi rencananya yang terbentang selama 1000 tahun. Nah inilah yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Inilah yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia biasa, karena melampaui umur daripada manusia. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 33 sampai 41 menjelaskan nubuat ini, di mana Rasul Paulus menjelaskan kepada satu kelompok jemaat Yahudi di suatu tempat bahwa Yesus dibangkitkan untuk menggenapi nas ini. Bahkan Yesus juga disalib menggenapi nas ini, dan Dia dibangkitkan untuk menggenapi bahwa Allah tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Siapakah itu? Itu adalah Sang Mesias, Sang Yesus Kristus yang menjadi pokok iman kita. Siapakah yang bisa menggenapi janji 1000 tahun? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saja mungkin berjanji seminggu, sebulan, 5 bulan, 6 bulan, kita lupa. Tetapi Allah yang berkuasa, yang berdaulat mengatur jalannya sejarah, Allah yang berkuasa mengatur alam semesta, Allah pencipta dan pemilik alam semesta ini menggenapi rencananya itu 1000 tahun kemudian setelah zaman Daud sampai kepada zaman Yesus. Dan kebangkitan Yesus itu adalah planning Allah di dalam rencana kekal keselamatannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Tidak ada manusia yang sanggup. Juga tidak ada orang yang sanggup membuat kitab suci seperti Alkitab kita, karena jangka waktu yang demikian. Lebih daripada 10 generasi
manusia 1000 tahun itu. Jikalau manusia umurnya 70-80 tahun, maka 1000 tahun itu jelas lebih daripada 10 generasi, lebih daripada 12 generasi, dan itu tidak mungkin manusia dapat menggenapinya. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang berdaulat, Allah pencipta dan penyelamat yang sejati, yang tidak ada bandingannya, telah menggenapkan itu dengan kuasanya sendiri. Ketika Sang Mesias, Yesus Kristus, datang ke dunia pada abad pertama Masehi, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menggenapkan semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mundur lagi, daripada zaman Daud ini kita mundur lagi sampai zaman kejadian Adam dan Hawa, kejadian 3-15, di mana dinubuatkan tentang Sang Mesias, Sang Kristus akan mengalahkan kuasa daripada si ular, yang itu digenapi di kayu salib pada zaman Masehi. Maka nubuatan itu sekitar 4000 tahun jauhnya daripada Kristus. Dan ini sangat luar biasa. Tentu nas ini juga menggenapi nubuat itu. Kematian, kebangkitan Kristus juga menggenapi nubuat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunanmu, iblis, dan keturunan wanita ini. Keturunan iblis akan menggigit tumitnya, dan keturunan wanita ini akan meremukkan kepalanya. Nubuat daripada Sang Mesias yang akan mengalahkan kuasa iblis itu digenapi di kayu salib. Itu jauhnya 4000 tahun. Dan itu sangat luar biasa lagi. Dan lebih mudah lagi adalah ayat yang ini, Mazmur 16 ayat 10, sekitar 1000 tahun ketika zaman Raja Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa dan kedaulatan Allah kita. Jikalau Allah berdaulat menggenapkan rencananya, maka Dia juga berdaulat menyelamatkan kita. Dia juga berdaulat membebaskan kita dari segala penderitaan karena dosa-dosa, dari segala maut yang mengalahkan manusia. Mari kita akan melihat yang kedua, makna dan tujuan kebangkitan Kristus. Mengalahkan maut atau kematian. Defeating the dead. Roma 6 ayat 9 dituliskan di sana. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus setelah dibangkitkan dari antara orang mati tidak mati lagi. Ini poin yang penting. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini adalah poin yang penting yang membedakan daripada manusia-manusia yang pernah dibangkitkan. Misalnya, Yesus sendiri sudah membangkitkan anak Yairus, membangkitkan anak janda Nain, dan membangkitkan Lazarus yang mati. Juga Paulus pernah membangkitkan orang yang mati. Nabi Elia atau Elisa juga pernah membangkitkan orang mati. Beda kebangkitan mereka dengan Yesus ialah bahwa mereka setelah dibangkitkan akan mati lagi, dan pasti mati lagi. Karena mereka adalah orang-orang yang dikalahkan oleh maut. Tetapi Kristus setelah bangkit, Dia tidak mati lagi. Nah, ini yang membedakan. Inilah kualitas, inilah keunggulan, keagungan, kedignitian daripada Kristus itu sendiri. Kristus tidak dikalahkan oleh maut. Yesus tidak dikalahkan oleh kematian. Yesus setelah bangkit, Dia tidak mati lagi. Dia kembali hidup selama-lamanya dan sekarang ada di surga. Karena itulah Kristus seringkali menyatakan dirinya di dalam Alkitab, khususnya kitab-kitab Injil. Akulah kehidupan, akulah roti hidup.
Akulah air hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, dan lain sebagainya. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa Kristus adalah sumber kehidupan itu. Karena dia sumber kehidupan, maka dia tidak dapat dikalahkan oleh maut. Dia malah berkuasa mengalahkan maut itu. Maut tidak mengalahkan dia. Dia yang mengalahkan maut atau kematian. Maut atau kematian mengalahkan semua manusia. Tetapi maut dan kematian tidak sanggup mengalahkan Kristus, sumber kehidupan. Sebaliknya Kristus setelah bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi. Dia kembali ke surga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tujuan. Inilah makna kebangkitan Yesus bagi kita umatnya. Jikalau Kristus setelah bangkit dia mati lagi, maka Kristus tidak beda dengan manusia pada umumnya. Tidak beda dengan pendiri-pendiri agama yang lain. Tokoh-tokoh besar di dunia ini. Mereka semua mati. Tapi Kristus bangkit dan tidak pernah mati lagi. Kristus bangkit mengalahkan maut. Jadi maut tidak berkuasa mencengkeram dia. Maut tidak bisa membinasakan dia. Dialah yang membinasakan maut. Karena Kristus adalah sumber kehidupan. Kristus adalah sumber kehidupan kekal itu sendiri. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi makna daripada kebangkitan Kristus bahwa membuktikan bahwa Sang Kristus mengalahkan kuasa kematian. Sang Kristus membinasakan kebinasaan. Mematikan kematian itu oleh kuasanya. Yang luar biasa itu. Oleh kuasa keilahiannya dia mengalahkan kematian itu. Makanya dia menjanjikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saat Yesus bermujizat membangkitkan Lazarus yang mati, Yesus menegaskan dialah kebangkitan dan kehidupan. Jawabnya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus sumber kehidupan. Yesus sumber daripada kehidupan kekal, maka dia sanggup membinasakan kematian. Sehingga tidak berkuasa terhadap dirinya, juga terhadap umat pilihannya. Yang ketiga, makna dan tujuan kebangkitan Yesus adalah untuk menguatkan iman para muridnya. Strengthening the faith of his disciples. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, datanglah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan lainnya. Mereka datang ke kubur Yesus. Mereka ingin melihat apakah Yesus masih terbaring di sana, dan mereka ingin merempah-rempahi Yesus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mengejutkan, Yesus tidak ada di kuburnya. Kubur Yesus telah kosong. Penutup kubur Yesus yang berupa gua itu, batu penutupnya sudah terbuka. Dan mereka masuk ke dalam, melihat tinggal hanya kain kafan. Lalu mereka menyangka bahwa mayat Yesus dicuri orang dan lain sebagainya. Namun malaikat Allah menampakkan diri kepada mereka semua dan memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian yang ajaib, kejadian yang aneh, dan kejadian yang luar biasa di luar nalar, di luar kebiasaan itu, membuat mereka semakin takjub dan kagum, dan sekaligus bingung. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka di sekitar pekuburan itu dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Matius 28 ayat 9 sampai 10 dan Lukas 24 ayat 10. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan lainnya yang datang ke kubur itu untuk menguatkan mereka bahwa dia bangkit. Dia tetap hidup. Malah kehidupan Yesus jauh lebih mulia. Tubuh kebangkitan Yesus jauh lebih mulia. Dan Yesus sendiri menemui mereka untuk menguatkan iman mereka semua. Lalu Yesus menguatkan iman para murid dan Thomas. Karena ketakutan, sore hari setelah Yesus bangkit pada minggu itu, sore harinya para murid masih ketakutan, takut terhadap orang-orang Yahudi, takut kepada orang-orang Romawi. Mereka berkumpul di suatu ruangan yang terkunci rapat. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka semua menjadi kuat imannya. Mereka menjadi kuat pengharapannya. Namun pada waktu itu Thomas tidak ikut. Lalu para murid itu menceritakan kepada Thomas, "Yesus sudah bangkit, guru kita sudah bangkit." Lalu Thomas yang skeptis tidak percaya. "Aku tidak percaya kalau tidak mencucukkan jariku pada luka di telapak tangan Tuhan Yesus dan di lambungnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi di tempat itu. Di tempat yang sama. Di rumah itu dengan pintu-pintu terkunci. Dan Thomas ada ikut berkumpul pada kumpulan yang kedua itu. Lalu tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan lalu memerintahkan kepada Thomas, "Thomas, cucukkanlah jarimu pada lukaku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu Thomas mencucukkan jarinya pada luka Tuhan Yesus. Lalu Thomas percaya dan menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman para murid dikuatkan. Iman Thomas yang ragu-ragu akan kebangkitan Yesus itu juga dikuatkan. Thomas memang skeptis, tidak mudah percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah percaya itu bisa baik, juga bisa tidak baik. Memang tidak mudah percaya tidak akan mudah ditipu oleh orang jikalau itu sebuah kebohongan. Namun jikalau itu sudah bukan kebohongan, kebenaran, seharusnya kita percaya. Nah, Thomas sebenarnya sudah mendengar kesaksian dari teman-temannya. Bukan satu, tetapi banyak daripada teman-teman yang lain. Namun Thomas tidak percaya. Tidak, kepercayaan Thomas mewakili kita. Mewakili kita semua yang tidak percaya, yang tidak bisa melihat Yesus yang bangkit itu. Maka Yesus katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Untuk generasi-generasi ke depan, tidak bisa melihat Yesus, tubuh kebangkitan Yesus tidak bisa mencucukkan jari ke luka-luka Tuhan Yesus. Namun kita percaya akan kesaksian daripada mereka.
Kita percaya akan kesaksian daripada firman Tuhan. Alkitab yang mereka tulis bahwa mereka menyaksikan Yesus yang bangkit itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menguatkan iman mereka. Lalu Yesus juga menguatkan iman dua muridnya di jalan ke Emmaus. Singkat cerita, dua orang murid ini sedang mempercakapkan apa yang terjadi, yaitu bahwa Yesus bangkit. Mereka mendengar berita bahwa Yesus bangkit, mayat Yesus tidak ada di kubur itu. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka, namun mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya sampai Yesus bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Lalu mereka berkata, "Apakah kamu tidak mendengar ada peristiwa yang luar biasa baru-baru ini? Bahwa Yesus, guru, tidak ditemukan mayatnya setelah dikubur. Mayatnya hilang. Murid-murid mengatakan dia bangkit dan lain sebagainya." Lalu Yesus membuka mata mereka akan kitab suci, bahwa itu semua sudah dinubuatkan, bahwa Kristus akan mati, Kristus akan bangkit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga itu mencelikkan mereka akan fakta kitab suci. Itu dicatat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 53. Dan murid itu baru sadar setelah Yesus tiba-tiba menghilang daripada mereka. Iman mereka semakin dikuatkan, semakin dikokohkan bahwa Yesus bangkit daripada kematian. Lalu penampakan diri yang berikutnya kepada Petrus dan murid-murid lainnya waktu menjala ikan lagi. Dicatat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 25. Ternyata penampakan diri Yesus kepada para murid itu di sebuah rumah yang terkunci rapat 2 kali. Itu belum cukup menguatkan para murid-murid utama, yaitu ke-11 calon rasul yang tersisa itu. Karena Yudas tidak termasuk. Lalu Petrus nampaknya memimpin mereka untuk menjala ikan lagi di Danau Galilea. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Setelah sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini?" Petrus, "Apakah engkau agape kepadaku lebih daripada semuanya ini?" "Iya Tuhan, aku phileo, aku mengasihi engkau Tuhan." "Engkau tahu itu," jawab Petrus. "Petrus, apakah engkau agape mengasihi aku lebih daripada semuanya ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku phileo kepada engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." "Petrus, apakah engkau phileo kepada aku?" Petrus menjawab, "Aku phileo Tuhan. Engkau tahu itu. Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pertanyaan pertama dan kedua, Tuhan Yesus memakai kata agape. Namun jawaban Petrus selalu phileo. Kasih agape lebih tinggi daripada kasih phileo, philia. Karena Petrus tidak paham kasih agape, maka pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus memakai kata phileo atau philia. Dan Petrus tetap menjawab memakai kata philia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini menusuk hati Petrus, sekaligus menguatkan dia, komitmennya untuk menggembalakan domba-domba Allah, untuk menggembalakan manusia yang berdosa, untuk kembali
menjadi penjala manusia. Pertanyaan itu menusuk karena 3 kali dengan pertanyaan yang sama mengingatkan Petrus akan penyangkalannya 3 kali ketika Yesus diadili oleh imam besar Kayafas. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Lebih daripada ikan-ikan yang sedang kamu cari ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa seringkali kasih kita kepada Kristus lebih kecil dibanding hal-hal yang lain. Dibanding dengan urusan kita sendiri, dibanding dengan rencana kita sendiri, dibanding dengan keinginan-keinginan kita sendiri, dibanding dengan diri kita sendiri. Kristus lebih kecil. Nah, itulah yang dilakukan oleh Petrus. Bagi Petrus, ikan-ikan lebih bermakna daripada Yesus sendiri. Mungkin bagi kita harta benda, kekayaan, keinginan, rencana kita, diri kita, planning kita jauh lebih besar, lebih kita kasih dibanding Kristus itu sendiri. Nah, inilah yang berbahaya di dalam diri kita. Dan kita tahu setelah pertanyaan itu, Petrus menjadi kuat imannya. Para murid menjadi kuat imannya. Thomas akhirnya pergi ke India, menginjil di sana, dan di sana ada gereja namanya Mar Thoma, Tuan Thomas di India. Dia melayani di sana sampai meninggal. Dan Petrus, kita tahu, Petrus akhirnya melayani Tuhan. Imannya begitu kuat dan dia akhirnya mati di kota Roma. Disalibkan. Karena dia merasa tidak layak disalib dengan kepala di atas, maka dia minta disalib dengan kepala di bawah. Imannya menjadi kuat. Tidak ragu-ragu lagi mengasihi Yesus sampai akhir hayatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penampakan diri Yesus kepada para muridnya menguatkan iman para murid itu untuk menyaksikan Yesus, untuk memberitakan Yesus, memberitakan kehidupan kekal yang Yesus anugerahkan kepada setiap orang yang mempercayakan dan menyerahkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu hasilnya. Jikalau Tuhan tidak menguatkan mereka, iman mereka yang 11 itu, maka Injil tidak akan diberitakan ke seluruh dunia. Maka Tuhan menguatkan iman Thomas, Tuhan menguatkan iman Petrus, Tuhan menguatkan iman Maria Magdalena, Yohana dan lain sebagainya. Tuhan menguatkan iman para murid yang lain supaya mereka memberitakan berita yang besar, kebangkitan bagi keselamatan umat manusia itu. Puji Tuhan, iman mereka kuat dan mereka mengasihi Yesus sampai akhir hayat mereka dengan memberitakan Injilnya, memberitakan kabar sukacitanya ke seluruh dunia. Dan kita sekarang ini bisa percaya karena mereka dikuatkan imannya. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tujuan dan makna kebangkitan Kristus adalah menjadi dasar iman Kristen. Foundation of a Christian faith. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19 menegaskan di sana. Kita akan baca ayat 14 saja. Yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus dan jemaat Kristen sepanjang masa. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Kristus hanya mati saja, lalu tidak bangkit-bangkit, maka iman kita sia-sia. Berarti kita percaya kepada orang yang mati. Orang yang mati itu tidak hebat. Orang yang mati jelas tidak bisa menyelamatkan. Pendiri agama yang mati tidak bisa menyelamatkan. Tokoh-tokoh hebat dunia yang mati tidak bisa menyelamatkan. Makanya kebangkitan Yesus menjadi dasar iman Kristen. Karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit mengalahkan kematian. Setelah dia hidup,
dia tidak mati lagi. Nah, disitulah kita percaya untuk memperoleh hidup kekal di dalam diri Yesus yang mengalahkan kematian itu. Makanya kebangkitan Yesus menjadi dasar kematian, dasar iman Kristen kita yang kuat, yang kokoh sepanjang masa. Karena yang kita imani bukanlah Allah yang mati, Allah yang kalah oleh maut, tetapi Allah yang hidup kekal mengalahkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah gedung yang tinggi itu membutuhkan pondasi yang dalam. Itu otomatis supaya dia kokoh, dan ketika dibangun di atasnya itu menjadi gedung yang tinggi, yang kuat, yang menjulang. Gedung Burj Khalifa itu menjadi gedung tertinggi di dunia, sekitar 800 meter tingginya. Itu pondasinya juga harus mendalam, kuat, supaya bisa menopang gedung yang tingginya sekitar 800 meter. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan dan kenaikan Yesus adalah pondasi iman Kristen yang kokoh bagi jaminan keselamatan kita. Jadi kekokohan daripada iman Kristen yang membedakan Kristen daripada yang lainnya adalah kebangkitan Kristus dan kenaikannya. Kebangkitan Kristus berarti Kristus menang atas maut, dan kita berpengharapan kita juga dimenangkan oleh Kristus dari maut dan kematian. Baik kematian yang sementara ini, terlebih kematian kekal di dunia, di neraka yang kekal. Karena itulah menjadi pondasi kebangkitan Kristus. Jikalau Kristus sendiri kalah oleh kematian, bagaimana kita berharap bisa dimenangkan oleh Dia kalau Dia kalah oleh kematian? Tapi puji Tuhan, Kristus menang atas kematian, Kristus mengalahkan maut, maka kemenangannya itu dari maut menjadi pondasi, menjadi dasar iman Kristen yang kuat. Ditambah lagi kenaikannya Dia ke surga, itu menjadi kekuatan pondasi iman Kristen dibangun di atasnya. Tanpa itu, kekristenan tidak memiliki pengharapan untuk hidup kekal, tidak memiliki pengharapan untuk hidup di surga yang kekal bersama Dia. Justru karena Kristus menang atas kematian, itu menjadi pengharapan bagi kita yang percaya kepada Dia. Kristus yang kembali ke surga, kita berharap dimasukkan surga oleh Dia. Kristus yang menang atas kematian, kita berharap dimenangkan atas kematian kekal di neraka. Itu karena kuasa dan kedaulatan Kristus. Dan Kristus menjamin itu. Sebab Dia sudah menang atas kematian. Sebab Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian itu. Dan itu menjadi dasar iman kita percaya kepada Dia. Agar kita menang dari kematian. Dan menikmati hidup kekal di surganya nanti. Dan yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan tujuan dan makna kebangkitan Kristus adalah menjadi jaminan kebangkitan umatnya untuk dapat hidup kekal. Guarantee of the resurrection of His people to eternal life. Insurance of the resurrection of His people to eternal life, menjadi jaminan kebangkitan umatnya untuk dapat hidup kekal. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Kristus sudah bangkit, maka itu menjadi pondasi iman kita. Bahwa kita yang percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu, kita juga akan dibangkitkan. Dibangkitkan bukan untuk dihakimi dan dihukum di neraka kekal. Tapi kita dibangkitkan untuk
menikmati hidup kekal bersama-sama Dia di surganya. Dan ketika Kristus datang kedua kali, Dia akan menghakimi seluruh alam semesta, seluruh manusia. Dia akan membangkitkan semua manusia yang tidak percaya kepadanya, akan dihakiminya, dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Dia, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia di surganya yang kekal. Karena itulah kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebangkitan umatnya untuk hidup yang kekal. Jikalau Kristus tidak memiliki hidup kekal, jikalau Kristus tidak sumber hidup kekal, maka kita tidak bisa menyandarkan iman kepercayaan kita kepada Dia. Tapi puji Tuhan, karena Kristus adalah sumber hidup kekal yang mengalahkan kematian, yang membinasakan kebinasaan itu, adalah sumber kehidupan kekal, maka kita yang percaya kepadanya dijaminnya untuk beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang indah, di surga yang penuh bahagia, di surga yang penuh sukacita selama-lamanya. Itulah jaminan iman kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan dan makna daripada kebangkitan Kristus, supaya kita memahaminya lebih dalam lagi, sehingga iman kita dikuatkan, diteguhkan, dan kita semakin hari semakin setia kepadanya, dan semakin hari semakin rajin memberitakan kebangkitannya dari kematian, jaminannya untuk hidup kekal, supaya sebanyak mungkin orang yang mendengarkan boleh percaya dan beroleh keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.